Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara Pendidikan Dasar Koperasi Bunga Tanjung tahun 2021. Mohon berkat Tuhan Yang Maha Esa, acara Pendidikan Dasar Koperasi Bunga Tanjung TP Sendang Agung hari ini yang bertempat di Balai Kampung Sendang AC secara resmi kita buka. Koperasi anggotanya adalah kumpulan orang-orang, dan supaya orang-orang itu tumbuh dan berkembang dengan pendidikan, saya ingin menyuplik sedikit yang pada di sana. Pendidikan Dasar Koperasi Kredit Bunga Tanjung. Pendidikan adalah pilar utama. Nah, hari ini Anda semua diberi kesempatan oleh anggota yang ada di Perkom untuk mengikuti pendidikan dasar. Pesan saya ketika saya pertama kali mengikuti pendidikan dasar atau kurdas dulu begini. Anda yang berbahagia atau Anda yang merasa beruntung karena diutus untuk mengikuti pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar ini butuh biaya yang banyak, tidak sedikit. Dan biaya itu diambil dari anggota. Oleh karena itu, gunakanlah waktu ini dengan baik. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kita. Imbasnya, apa yang Anda peroleh di sini nanti harus dikembalikan lagi kepada anggota. Jangan sia-siakan. Ini pesan saya seperti itu, supaya nanti akan berjalan dengan baik. Nah, hari ini materi pertama yang akan saya coba bawakan adalah misi kredit union atau misi dari koperasi kredit atau jati diri koperasi kredit. Maka koperasi yang pertama adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan uang. Yang berkumpul adalah manusia. Koperasi itu isinya adalah membantu orang menolong dirinya sendiri. Ciri-ciri koperasi yang sehat ada 3, 2L, 1R. Yang pertama adalah legal. Ibu di sana tadi mengatakan punya badan hukum. Yang kedua adalah logis, masuk akal, bisa diterima. Logisnya apa? Antara simpanan dan pinjaman harus masuk akal. Dan yang ketiga, ciri-ciri koperasi yang sehat tiap tahun harus melakukan RAT, rapat anggota tahunan. Satu-satunya yang menjadi karakteristik dan menjadi pertanggungjawaban dari pengurus koperasi harus melakukan rapat anggota. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung dengan Bunga Tanjung tapi hidupnya susah, nggak usah ngajak orang lain. Bahasa mereka mengatakan apa? Jenengan aja susah kok ngajak saya. Ya, jadi kita mau berbicara panjang lebar tentang Bunga Tanjung, tapi kalau hidup Anda tidak pernah berubah, jangan pernah bicara Bunga Tanjung. Mereka akan tolak mentah-mentah. Setuju? Setuju. Kalau begitu apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus menjadi contoh wajahnya Bunga Tanjung di masyarakat. Materi saya itu hari ini dari Bapak Ibu ini ada 5. Yang pertama tentang rapat anggota, yang kedua tentang anggota, yang ketiga tentang pengurus, yang keempat pengawas, yang kelima manajer. Semua ini adalah anggota. Nggak ada pengurus yang dari sebelah sana yang bukan anggota. Bapak Ibu nanti cek, apakah ada pengurus yang bukan anggota Bunga Tanjung? Itu kesalahan. Bapak Ibu, kita ini punya undang-undang koperasi nomor 25 tahun 92. Itu ngatur tentang ini. Ada rapat anggota, ada pengurus dan pengawas, gitu ya. Di struktur ini dia paling tinggi rapat anggota. Maka kalau rapat anggota itu Bapak Ibu duduk diam saja, tidak ngomong apa-apa, maka forum tertinggi ini menjadi tidak penting. Ya. Tapi untuk bisa bicara di sini, maka Anda harus punya pengetahuan
Bagaimana mendapatkan itu? Ikut pelatihan seperti ini. Bapak Ibu punya perkom, bagaimana tata kelolanya? Ini sebenarnya lingkupnya lingkup koperasi. Tetapi ketika Bapak Ibu di perkom, ini dilaksanakan. Ya, supaya perkomnya berhasil. Bagaimana tata kelola itu dilakukan? Tata kelola itu mencakup ada anggota, ada manajemen, ada pengurus, ada pengawas, dan pihak lain. Pihak lain itu apa? Masyarakat. Ya. Menurut Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan yang mau akan dilaksanakan, menurutmu kira-kira tata kelola yang baik di perkom itu seperti apa yang kita lakukan? Kalau menurut saya tata kelola untuk perkom yang baik, yang pertama itu pendidikan dari anggota. Ya. Kadang saya ngomong seperti ini atau punya anak seperti ini sebagai pengurus, anggota nggak mungkin, nggak masuk arah selanjutnya nanti bagaimana nggak tahu. Ya. Menurut sepengetahuan saya setelah dari tadi awal dipelajari, salah satu adalah komunikasi. Yang kedua, kejujuran dan keterbukaan dalam satu kelompok itu sendiri yang mana terlibat di dalam lingkungan koperasi tersebut. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki koperasi itu sendiri. Akan tumbuhnya nanti perkembangan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari masing-masing anggota mempunyai usulan atau sejenis apapun itu yang bisa membangun koperasi itu sendiri. Sebenarnya kesadaran anggota itu memang secara langsung kesadaran anggota, karena mungkin rasa memiliki koperasi itu memang sebenarnya kadang-kadang tumbuh di beberapa anggota aja. Ada yang paham, karena semua anggota itu kan tahunya itu koperasi itu umur muda disimpan pinjam seperti itu kan itu. Pada hari ini saya dikasih jam pertama untuk memberikan peranan pendidikan dalam koperasi kredit. Nah, pendidikan ini di koperasi kredit ini sangat memegang peranan penting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca yang di depan itu, koperasi kredit dimulai dengan pendidikan, berkembang dengan pendidikan, dikontrol dengan pendidikan, dan bergantung pada pendidikan. Nah, inilah pendidikan, inilah pilar terpenting di koperasi. Nah, maka inilah salah satu wujud dari lembaga Bunga Tanjung ini adalah memberikan pendidikan. Nanti saya minta tolong salah satu dari Bapak Ibu untuk mengurutkan dari kelima kata ini. Satu itu pikiran, ya. Dua, tindakan, kebiasaan, watak dan hasil. Benar yang dikatakan dari Bapak Tatang tadi, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Nah, yang akan kita lakukan dimulai dari pikiran. Apa yang mau kita lakukan tentunya harus dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang benar. Maka inilah salah satu wujud dari lembaga memberi pendidikan kepada Bapak Ibu, yaitu memberi pemahaman yang benar tentang koperasi ini. Jadi jangan sampai salah nanti kita bertindak karena salah pemahaman kita tentang koperasi. Nah, ini adalah topik dalam financial literacy. Yang pertama adalah misi CU. Kemudian
roadmap keuangan pribadi atau keluarga. Ini adalah perencanaan keuangan pribadi, kemudian kita gabungkan menjadi keluarga, dan nanti kita akan bahas tentang rencana keuangan kelompok atau perkom seperti itu. Jadi ngajunya dari pribadi dulu, baru keluarga, baru ke perkom. Nah, tujuan kredit union. Tujuan kredit union ini adalah yang pertama adalah membimbing dan mengembangkan sikap hemat, manajemen daripada pendapatan, pengeluaran, jadi dikelola seperti itu. Memberikan pinjaman yang layak, cepat, tepat, dan terarah. Soal uang semua punya impian. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya impian apa? Nama saya Sulaiman. Impian saya ya keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera. Gimana Keluarga sejahtera ya bisa dikatakan berkecukupan. Nama saya Suryani dari Sendang Mulyo. Impian saya ingin menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang yang setinggi-tingginya agar mempunyai nasib yang lebih baik dari ayah dan ibunya. Oke, terima kasih. Tangan untuk ibunya. Impian saya adalah kami sebagai kepala keluarga untuk mensejahterakan keluarga yang pertama. Yang kedua, karena saya punya anak dua, mudah-mudahan anak saya nanti bisa sekolah yang lebih tinggi daripada saya. Di sini saya akan membawakan materi produk dan layanan. Kalau Bapak Ibu semuanya tahu nggak artinya produk dan layanan? Mengapa di koperasi kredit itu harus ada produk dan layanan? Ada yang tahu? Ya Mas? Karena harus ada yang ditawarkan. Mas, ada. Dan kemudian apa lagi? Karena ada yang membutuhkan. Ya, seharusnya begitu. Memang rata-rata di anggota kita begitu. Jadi ada yang memiliki kebutuhan untuk meminjam dahulu. Itu nggak apa-apa. Dengan pendidikan kita akan meluruskan semuanya itu. Baik, kita masuk ke produk dan layanan. Kira-kira tadi ada simpanan dan ada pinjaman. Simpanan saham ini adalah menunjukkan kepemilikan anggota kredit union. Ya, jadi simpanan ini merupakan kepemilikan Bapak Ibu semua, melekat pada diri anggota, masing-masing anggota. Kemudian karakteristiknya lagi merupakan dasar pemberian dividen. Kemudian kalau menurut Bapak Ibu tadi ada simpanan saham, ada simpanan non saham atau tabungan. Untuk produk simpanan non saham atau tabungan kita adalah yang pertama, upaya mewujudkan rencana masa depan Bapak Ibu semua. Dengan Bapak Ibu rajin menabung, Bapak Ibu merencanakan besok keluarga saya mau saya bawa kemana. Dan di Bunga Teduh sudah ada produk-produk simpanannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, variasi berdasarkan kebutuhan anggota. Menurut Bapak Ibu semua, dari beberapa produk simpanan di atas, simpanan mana yang paling Anda minati dan berikan penjelasan bagi saya? Terima kasih Pak. Untuk saya paling suka itu adalah Sikito. Kalau saya paling suka produk dari Bunga Tanjung dari dulu adalah Sibuhan. Sibuhan. Itu kenapa Mas? Kenapa Mas? Karena kalau saya menabung berapa-berapanya, nanti kalau saya butuh lagi bisa diambil. Kalau saya sukanya si pending, karena kalau si pending itu pakai kontrak selama 3 tahun. Misalnya saya ngambil 3 tahun untuk anak SMA. Kita setor setiap bulannya kan 100.000. 100.000 itu dikalikan 3 tahun, tapi hasilnya lebih dari itu. Jadi saya bisa mencicil, tapi nanti untuk kebutuhan anak sekolah hasilnya bisa jadi lebih besar. Yang kami senangi yaitu dari Bunga Tanjung ini adalah
banyak simpanan, mungkin banyak program yang saya selama ini rasakan, yang saya senang itu simpanan harta. Di antara pilihan semua bagus. Memilih yang nomor satu menurut saya si Buhar dengan kelebihan bisa menopang program yang lain. Betul kata Masnya tadi, bisa sewaktu-waktu dialokasikan ke yang lain. Kemudian yang kedua itu si Pitung yang dalam waktunya berjangka. Kenapa? Kalau tidak dipaksa tidak punya. Ya, cuma yang ada dalam pemikiran bagaimana untuk menambah penghasilan itu untuk supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu yang menjadi PR kita semua. Untuk programnya semua sudah bagus, pelayanannya sudah bagus, tinggal kita memanage bagaimana untuk mendapatkan pendapatan yang lebih lagi. Terima kasih. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kita ada perform. Gitu. Kenapa kita ada perform? Banyak anggota yang tidak paham koperasi kredit, termasuk Bapak Ibu. Nggak paham, yang penting melu baik. Gitu kan? Makanya sekarang dipahamkan. Mulai sekarang Bapak Ibu dipahamkan, melalui pendidikan itu dipahamkan supaya ini menjadi sebuah pemahaman bersama-sama berkaitan koperasi itu seperti apa. Itu jujurnya di situ. Kemudian yang kedua, layanan kredit bunga Tanjung hanya berbasis pada uang. Tadi saya tanya, lebih enak mana sekarang dengan yang kemarin? Kalau dulu apa duit selalu kalau anggota atau karyawan saya datang mesti kayaknya ada duit. Bapak Ibu, sekarang nilai sosial dan nilai solidaritas Bapak Ibu sudah pernah melakukan belum di Bunga Tanjung? Lewat apa? Ayo, nilai sosial dan nilai solidaritas. Nilai sosial aja deh, nilai sosial dulu. Dari Bunga Tanjung sudah pernah melakukan belum? Belum? Iya, tapi Bapak nggak sadar kan? Sosialnya nggak sadar kan? Sosialnya sadar nggak? Enggak, Bapak nggak sadar. Sosialnya lewat apa sih? Simpanan Bapak Ibu di Bunga Tanjung. Kenapa saya bilang simpanan itu menjadi sosial? Karena ketika Bapak Ibu tidak meminjam, yang meminjam siapa? Orang lain. Bapak Ibu sosial nggak? Simpanan saya dipinjam orang lain. Lu gak sadar kan lagi bahwa ternyata semua yang Bapak Ibu pinjam itu adalah punya orang lain, termasuk Bapak Ibu semuanya di sini. Makanya nanti mulai November nanti Mas Alif jangan menggambarkan ini loh performnya Bapak Ibu, aset perform Bapak Ibu ada sekian ratus juta. Udah tahu belum Pak asetnya? Itu nanti Mas Alif akan beri. Ini loh aset perkom itu ada 500 juta. Nah dari sekian ratus juta misalnya 500 juta aset perkomu itu untuk berapa orang? Itu misalnya ada 100 orang dibagi rata-rata 500 juta dibagi 500 orang itu menjadi berapa? Dari 100 orang hanya 500 ribu itulah yang menjadi aset bahwa itu semuanya berbeda. Nah nanti berkaitan dengan ini Bapak Ibu, semuanya yang pinjam itu berapa orang? Bapak Ibu semuanya di sini punya pinjaman? Ada yang tidak punya pinjaman? Ada kan masih pasti ada. Pasti ada, pinjaman itu pasti ada. Nah ketika Bapak Ibu tidak punya pinjaman, apa yang terjadi? Bapak Ibu surplus di simpanan, kan? Surplus semuanya di simpanannya. Maka ketika surplus itu di simpanan itu, maka Bapak Ibu lah nanti yang akan melakukan pinjaman itu di koperasi yang lain, di perkom yang lain berkaitan dengan ini. Nah itu nanti kita salingnya di situ Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu ternyata semua simpanan yang ada di tempat saya itu dipinjam oleh orang lain. Nah ketika pinjaman itu terjadi, ketika pinjaman orang lain itu macet, bagaimana Bapak Ibu?
Yang macet itu pinjaman punya siapa? Yang macet itu uangnya siapa? Apakah uangnya Bunga Tanjung yang macet itu? Bukan, uangnya ibu-ibu yang tadi tidak pernah pinjam itu yang macet tuh. Gitu. Jadi ibu ketika makan di Perkom tadi, kenapa sih di Perkom itu harus ada tangan ketua dan anggota sekretaris dan bendahara harus ada tangan? Ya supaya itu tahu. Itu Pak. Nanti kalau ada, kalau kamu pinjam harus lancar. Karena yang kamu pinjam itu bukan punya Bunga Tanjung, punya saya. Gitu. Iya harus. Ini yang pinjam itu bukan punya saya. Termasuk saya itu pinjaman. Termasuk dari anggota-anggota itu yang pinjam ke semuanya. Nah, ketika kita menyadari semuanya itu, harapannya itu mengatasi ada kemacetan. Karena semuanya kita tahu bersama kemacetan itu ternyata seperti ini. Dengan mengucapkan hak Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan dasar pada hari ini ditutup.